Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Melalui video ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu kita akan mencoba untuk mengenali dan mempraktekkan fungsi-fungsi dari menu yang ada di dalam menu bar data. Di sini, apabila kita buka menu bar data, maka di dalamnya terdapat beberapa menu pilihan yang bisa kita gunakan untuk menunjang tampilan dari data yang kita butuhkan. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang extract data, kemudian export to other application, kemudian ada relate table, join table, dan merge table. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Sebelum kita ke ACL, seperti biasa karena ini merupakan demo project yang baru, maka kita siapkan dulu folder untuk latihannya. Di sini silahkan teman-teman membuat project dan juga folder yang baru, yaitu teman-teman bisa tuliskan seperti yang ada di layar saat ini, kelas, kemudian underscore demo, kemudian underscore project, underscore 03, kemudian underscore menu bar, dan underscore data. Ini menunjukkan bahwa folder ini akan digunakan untuk demo project yang ketiga dengan tema menu bar data. Kemudian apabila sudah membuat folder, kita coba lihat isinya. Kita sediakan folder yang sama dengan folder-folder yang sebelumnya, yaitu ada 4 folder. Yang pertama folder soal, kemudian yang kedua folder file sumber, yang ketiga folder jawaban, dan yang keempat folder laporan hasil pengujian. Untuk folder soal, ini teman-teman bisa mengunduh, kemudian memindahkan handout bab 5 ke dalam folder 1, karena untuk pembahasan menu bar data itu akan dibahas di bab 5. Kemudian selanjutnya untuk folder file sumber nanti akan berisi 4 file, yaitu 2 file dengan format Excel, 1 file dengan format akses database, kemudian yang 1 file dengan format comma separated value atau CSV. Nah, masing-masing file ini sebenarnya bisa didapatkan di folder ACL data, sampel data file, tapi untuk memudahkan teman-teman latihan nanti, saya akan mengirimkan keempat file ini melalui WhatsApp group kelas kita. Kemudian, untuk folder 3, seperti biasa digunakan untuk menyimpan project dan juga tabel-tabel luaran dari ACL. Kemudian untuk folder keempat nanti digunakan apabila kita menyimpan hasil pengujian dalam bentuk PDF. Oke, setelah semua foldernya sudah dibuat seperti ini, kita langsung ke aplikasinya. Nah, karena ini kita akan memulai tema praktikum yang baru, jadi kita buat dulu projectnya supaya tidak tercampur dengan project yang lainnya. Seperti biasa, untuk membuat project, kita bisa langsung klik jendela welcome ini, ada menu create a new project. Kemudian, jangan lupa untuk menyimpan project ini di lokasi yang kita tentukan, yaitu di folder 3, folder demo project kita. Kita arahkan dulu lokasinya. Kemudian kita beri nama seperti biasa kelasnya dulu, kemudian 2 digit absensi underscore nama lengkap. Kemudian setelah itu kita bisa save. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke data definition wizard untuk memasukkan file ke dalam ACL. Kita next. Kemudian kita next lagi, kita pilih
file yang akan kita masukkan. Karena sekarang ini teman-teman sudah punya 3 folder demo project ya, jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi untuk mencari file maupun nanti untuk menyimpan hasil pekerjaan, karena nama foldernya sudah hampir sama dan ada banyak sekali. Ini saya arahkan dulu ke folder 2, tempat penyimpanan file sumber. Kita pilih tabel yang pertama ya, file TransApril. Kita open, kemudian kita next, selanjutnya kita next lagi, kemudian kita next lagi. Nah, untuk penyimpanannya jangan lupa untuk disimpan di folder 3 jawaban dengan nama kita buat yang sama saja, yaitu 1 TransApril. Kemudian kita save, finish, kemudian kita OK. Tabelnya sudah keluar. Jangan lupa untuk selalu merapikan tampilan tabel. Baik, jadi di sini kita sudah punya satu tabel yaitu TransApril. Kita lanjutkan ke tabel-tabel yang selanjutnya, yaitu dengan cara kita masuk ke menu file, kemudian kita pilih new, kita pilih tabel, simpan perubahannya dulu, kemudian kita next lagi, kita cari file yang kedua yaitu set table codes, kemudian kita open, kita next lagi, kemudian kita simpan. Jangan lupa di folder 3 jawaban kita kasih nama 2 set table codes, kemudian kita save, finish, dan kita konfirmasi OK. Dirapikan dulu tampilan tabelnya. Sudah ada 2 tabel yang berhasil masuk ke ACL. Kita lanjutkan ke tabel yang ketiga. Kita pilih file, kemudian new, kemudian tabel. Simpan perubahannya. Ini next, kemudian next lagi. Kita arahkan ke folder 2, kita pilih file yang ketiga yaitu credit cards metaphor. Kemudian kita open, ini kita next, kemudian kita next lagi, kemudian kita next lagi. Kita arahkan ke folder 3 jawaban, kita tulis namanya 3 credit cards metaphor. Kemudian kita simpan, kemudian finish, kita OK, dan silahkan dirapikan dulu tabelnya. Oke, kita sudah berhasil memasukkan 3 tabel. Sekarang kita lanjutkan ke tabel terakhir, yaitu tabel keempat. Kita buka lagi menu file, kemudian kita pilih new, kita pilih tabel. Kita simpan dulu perubahannya, kemudian kita next lagi. Kita pilih file yang keempat, ada di folder 2, file sumber. Kita masukkan employee, kita open, next, kemudian next lagi. Nah, di sini karena ini filenya memiliki format CSV, maka kita melalui tahapan delimited file properties. Di bagian ini tidak ada yang perlu diubah, kita next. Kemudian kita simpan filenya di folder nomor 3, yaitu dengan nama 4 employee. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya untuk kolom dengan
data berupa nominal angka, kita ubah tipenya menjadi numeric unformatted. Kita mulai dari kolom card 6, tipenya silahkan diubah menjadi numeric unformatted. Kemudian berikutnya kolom employee number diganti menjadi numeric unformatted. Selanjutnya kolom salary diubah juga tipenya menjadi numeric unformatted. Kemudian kolom terakhir bonus kita juga ubah menjadi numeric unformatted. Apabila semuanya sudah diubah tipe datanya, kita bisa next, kemudian finish, kita konfirmasi, dan kita keluarkan hasilnya. Jangan lupa untuk selalu merapikan tabel. Jadi ini tahap persiapan untuk kita dalam praktikum menubar data ini. Jadi kita sudah membuat folder tadi untuk keperluan praktikum, kemudian kita juga sudah membuat project, dan kita sudah memasukkan 4 tabel yang akan digunakan untuk praktikum. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya.